Nama saya Frans Togis Tanggang, kelas 11 MIA 1. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang sistem pernapasan. Bernapas adalah proses mengambil udara atau oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, uap air, dan energi. Pernapasan adalah 1. Pertukaran udara atau gas antara sel dengan lingkungannya. 2. Proses memasukkan udara dari lingkungan luar ke dalam tubuh dan mengeluarkan udara sisa ke lingkungan. 3. Penggunaan gas atau oksigen untuk pembakaran atau oksidasi senyawa organik di dalam sel dan menghasilkan energi. Tujuan bernapas adalah untuk mendapatkan oksigen yang diperlukan dalam proses metabolisme di dalam tubuh, serta mengeluarkan gas karbon dioksida sisa metabolisme. Pertukaran udara terjadi melalui dua cara, yaitu 1. Secara langsung adalah pertukaran gasnya langsung dari udara bebas atau udara luar dan sel melalui permukaan kulit, contoh cacing tanah. 2. Secara tidak langsung adalah pertukaran gasnya berlangsung dari udara bebas ke saluran pernapasan dengan bantuan sistem transport atau darah dan diangkut ke sel jaringan tubuh, contoh pernapasan manusia. Ada dua macam pernapasan, yaitu 1. Pernapasan eksternal atau pernapasan luar, yaitu proses pengambilan O2 dan pengeluaran CO2 dan uap air antara organisme dengan lingkungannya. 2. Pernapasan internal atau pernapasan seluler, yaitu pernapasan yang terjadi di dalam sel, yaitu di dalam sitoplasma dan mitokondria. Pernapasan seluler melalui 4 tahapan, yaitu 1. Glikolisis, 2. Dekarbosilasi, 3. Siklus Krebs atau siklus asam sitrat, 4. Transport elektron. 1. Tahap glikolisis. Glikolisis berasal dari kata gliko, yang berarti gula, dan lisis, yang berarti penguraian. Glikolisis merupakan proses penguraian gula 6 karbon menjadi 2 molekul asam pirufat berkarbon. Berikut ini tahapan glikolisis yang perlu diketahui. 1. Fase 1 yang memerlukan ATP. 1. Glikolisis diawali dengan fosforilasi glukosa membentuk glukosa ke-6 fosfat. Kemudian glukosa 6 fosfat mengalami isomerisasi menjadi fruktosa 6 fosfat. Lalu fruktosa 6 fosfat mengalami fosforilasi menjadi fruktosa 1,6 fosfat. 4. Setelah itu mengalami isomerisasi kembali menjadi gliseraldehida 3 fosfat. 2. Fase 2 yang menghasilkan ATP. 1. Gliseraldehida 3 fosfat mengalami oksidasi dan berubah menjadi 1,3 difosfogliserat. 2. 1,3 difosfogliserat merupakan senyawa tinggi. Dengan bantuan fosfogliserat, kinase kemudian berubah menjadi 3 fosfogliserat. 3. Setelah itu berisomerisasi menjadi 2 fosfogliserat, kemudian berubah menjadi fosfoneol pirufat. 5. Kemudian menjadi pirufat. 2. Dekarboksilasi merupakan sebuah hubungan reaksi atau dekarboksilasi pirufat yang secara eksklusif berlangsung di dalam matriks
mitokondria. Di dalam reaksi ini, sebagian besar organisme berfungsi sebagai penghubung antara glikosis dan siklus asam sitrat. 2 asam pirufat menjadi 2 asetil KOA tambah 2 NADH tambah 2 CO2. 3. Siklus Krebs. Sebelum masuk ke tahap siklus Krebs, asam pirufat terlebih dahulu masuk ke tahap dekarbosilasi oksidatif yang berada di dalam mitokondria sel tubuh. Setelah itu barulah terjadi 8 tahapan dalam proses siklus Krebs. Tahap siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan reaksi yang terus-menerus dan dilakukan secara berulang, yang akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut. 1. Tahap pertama adalah tahap pertama adalah proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan molekul asetil KOA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat, dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. 2. Sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. 3. Terjadi proses dekarbonisasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahapan ini juga isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu NADH. 4. Terjadi proses pengubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil KOA oleh enzim alfa ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. 5. Suksinil KOA kemudian diubah menjadi suksinat, tidak hanya dibantu oleh enzim. Tahap pengubahan ini dibantu juga oleh Mg2+ dan GDP yang dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. 6. Pada tahapan ini suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. 7. Tahap ke-7 adalah proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon atau C sama dengan C sehingga menghasilkan produk berupa malat. 8. Malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat kemudian akan menangkap asetil KOA sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Selain itu, pada tahap ini juga berupa NADH. 4. Transport elektron. Transport elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob di mana akan dihasilkan ATP dari NADH dan FADH2 hasil dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Secara singkat, transport elektron untuk NADH sebagai berikut. 1. Molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein
1. Kemudian berpindah menuju UBQ6. 2. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 1 menyebabkan sebuah haples ditularkan menuju ruang antar membran. 3. Dari UBQ6 elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitokron C. 4. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah haples juga akan dikeluarkan menuju ruang antar membran. 5. Dari sitokron C, elektron akan menuju kompleks sitokron 4 yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir yaitu O2. Yang keenam, saat elektron meninggalkan kompleks protein 4 menyebabkan sebuah haples juga dikeluarkan menuju ruang antar membran. Yang ketujuh, O2 setelah menerima elektron akan mengikat haples dan membentuk H2O. Yang ke-8, 3 haples yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali menuju enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. Yang ke-9, setiap haples yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan 1 molekul ATP. Yang ke-10, jadi total dari 1 NADH akan dihasilkan 3 ATP. Dan proses transport elektron untuk melakukan FADH2 sebagai berikut. 1. Melakukan FAD. Molekul FADH2 akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 2. Kemudian berpindah menuju UBQ6. Namun pada tahap ini tidak menyebabkan dikeluarkannya H+. 2. Kemudian elektron akan meninggalkan UBQ6 dan menuju kompleks protein 3, sitokron C, dan kompleks protein 4. Yang ketiga, saat elektron melewati kompleks protein 3 dan 4 masing-masing menyebabkan dikeluarkannya molekul H+. Yang keempat, jadi hanya 2 H+ yang dikeluarkan hingga nantinya masuk kembali melalui ATP sintase dan terbentuk 2 ATP. Di akhir cerita elektron juga akan ditangkap oleh O2 menghasilkan H2O. Dari kedua proses di atas, NADH menghasilkan 3 molekul ATP, sedangkan FADH juga menghasilkan 2 molekul ATP. Jadi dalam transport elektron dihasilkan kira-kira 34 ATP. Ditambah dari hasil glikolisis dan siklus Krebs, maka secara keseluruhan reaksi respirasi seluler menghasilkan total 38 ATP dari 1 molekul glukosa. Akan tetapi karena dibutuhkan 2 ATP untuk melakukan transport aktif, maka hasil bersih dari setiap respirasi seluler adalah 36 ATP. Sistem pernapasan manusia. Alat pernapasan pada manusia adalah paru-paru. Jalur pernapasan yaitu dari rongga hidung ke faring atau rongga tekap, ke laring, ke trakea, ke bronkus, ke bronkiolus dan alveolus. 1. Rongga hidung. Hidung adalah organ terluar yang langsung bersentuhan dengan gas atau udara yang untuk bernapas. Fungsi hidung adalah menghirup oksigen atau O2 dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida atau CO2. Organ ini terletak di tulang tengkorak dan tersusun dari tulang rawan, tulang, otot, dan kulit. Di dalam hidung terdapat rongga hidung yang berperan penting dalam proses pernapasan. Rongga hidung berfungsi untuk melembabkan, menghangatkan, menyaring atau filter udara yang masuk ke tulang. Bulu dan lendir atau mucus di dalam rongga hidung berfungsi untuk menangkap debu, spora jamur, dan zat asing udara. 2. Faring atau rongga tekap. Faring merupakan pertigaan tiara saluran pencernaan atau esophagus, saluran pernapasan atau tenggorokan, dan saluran rongga hidung. Pada peristiwa terdesak saat makan sambil bicara, terjadi gerakan refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernapasan dengan katup epiglotis
serta gerakan laring yang berbentuk 3 laring. Laring yang dikenal sebagai kotak suara adalah penghubung untuk faring dan trakea. Di bagian ini terdapat pita suara dan katup epiglottis yang memisahkan saluran makanan dengan saluran udara. 4. Trakea. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Bentuknya seperti pipa. Fungsi utamanya sebagai jalur udara masuk dan keluar dari paru-paru. Organ ini tersusun atas dinding tulang rawan dan terdapat ceban kerongkongan. Tempat percabangan ini disebut bifurkasi. Dinding dari 3 lapisan, yaitu 1 lapisan epitelium, 2 lapisan tulang rawan atau polos, dan 3 lapisan terluar atau jaringan ikat. 5. Bronkus. Paru-paru terletak di dalam rongga dada kanan dan kiri jantung. Paru-paru kanan terdiri atas 3 kelompok alveolus dan merupakan 3 belahan. Paru-paru kiri terdiri atas 2 kelompok alveolus dan merupakan dari belahan paru-paru atau 2 dobus. Bronkus sebelah kanan bercabang 3 sedangkan kiri bercabang 2. Posisi bronkus sebelah kiri lebih mendatar hingga relatif aman dari penyakit. Cabang bronkus disebut bronkiolus. Bagian yang keenam yaitu bronkiolus dan alveolus. Bronkus adalah cabang dari bronkus yang merupakan jalur udara utama di dalam paru-paru. Udara yang dihirup saat bernapas akan masuk ke paru-paru melalui bronkus. Udara yang masuk ke bronkus akan diteruskan ke bronkiolus untuk bisa menuju ke alveolus. Udara yang lewat di bronkiolus akan diatur intensitasnya oleh mekanisme dilatasi dan kontraksi atau sistem buka tutup. Bronkiolus memiliki jaringan otot halus yang akan membuka dan menutup saluran bronkiolus kapanpun dibutuhkan. Yang berikutnya yaitu alveolus. Alveolus diselubungi oleh udara kapiler tempat terjadinya difusi O2 dan CO2. Dinding alveolus sangat elastis, terdiri atas 1 lapisan sel yang di beberapa tempat terbuka untuk memudahkan difusi udara. Pada saat paru-paru mengembang dan menepis, paru-paru terlindungi dari gesekan karena adanya cairan limfa di antara kedua selaput pembungkus paru-paru atau pleura. Tekanan pada rongga pleura untuk infrasonik, tekanan pada rongga pleura atau infrasonik lebih kecil daripada tekanan udara luar, yaitu plus minus 3 sampai 4 6 Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan pengucapan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.